siapa nih? Ketemu siapa nih? Sepertinya rame gini ya. Iya. Paling YouTubers, vloggers ini gitu. YouTubers follow ya, oke. Follow, subscribe ya, oke. ini di ini YouTube juga. Iya. Itu. Oke. Subscribe ya, mungkin aku. Halo kawan-kawan, kita posisi di mana ini? Posisinya di mana nih? Tumpang. Koncokusumo. Koncokusumo. Ini Mas Dito, Mas Ude, Pak Widi, serta istrinya. Tuh.
Gak lah. Cantik. Iya. Desember ada jambore nanti. Iya, Pak. Jambore kopi nah. Wilayah Bromo. Di sini Jampit. Ya masih bareng kami di sini. Kali ini dikasih yang kaleng-kaleng buat bapak tamu. Saya nama Ari Joko Suyono, Kepala Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtowudo, Kabupaten Malang. Dengan adanya sedekah bumi kopi yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu tanggal 19 Oktober 2016, kami atas nama warga masyarakat Desa Sumber Tangkil termasuk petani kopi berharap ke depan kopi warga masyarakat Desa Sumber Tangkil ini harganya meningkat dari sekarang ini. Kemudian di Desa Sumber Tangkil ini juga ada kopi luwak yang sampai saat ini harganya masih belum online. Kami berharap dengan adanya ngopi bareng di Desa Sumber Tangkil ini, kopi luwak bisa laku sesuai dengan harapan para petani kopi luwak. Kami kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para petani kopi, baik kopi luwak ini ke depan lebih harganya lebih meningkat. Itu 1 tahun berapa ton Pak untuk desa ini panennya? Tumpah kopi, komoditi kopi. Ya sampai saat ini untuk kopi biasa 1 tahunnya bisa memproduksi kurang lebih 300 ton. Wah, luar biasa. Kemudian untuk kopi luwaknya, karena masyarakat ini masih ragu, jadi 1 tahunnya masih bisa memproduksi kopi luwak 5 kintal. Punya berapa kelompok tani Pak? Di Desa Sumber Tangkil ini ada 7 kelompok tani. Di antaranya kelompok tani unggul, kelompok tani unggul 1, kelompok tani unggul 2, kelompok tani karya tani, kelompok tani bangun tani, kelompok tani margo makmur, dan kelompok wanita tani. Yang diharapkan dari kelompok tani apa Pak? Yang diharapkan Pak? Yang diharapkan oleh Bantuan dana, masyarakat atau petani kopi lewat para kelompok tani. Jadi karena setiap ada panen kopi ini selalu musimnya bersamaan dengan musim hujan. Untuk itu yang sangat diharapkan oleh para petani ini yang pertama adalah alat-alat, utamanya pengering kopi basah. Sehingga pada saat musim panen kopi ini cuacanya hujan, para petani masih bisa memiliki atau mengeringkan kopinya. Minta permohonan dari Dinas Pertanian Pusat Pak, mungkin apa yang diharapkan dari Dinas Pertanian Pusat Kementerian, yang diharapkan apa Pak? Yang diharapkan oleh masyarakat melalui para kelompok tani ini alat pengeringan kopi basah, pengeringan kopi basah.
Yang ya, lain, olah Pak. basah Yang- supaya kopi itu bisa menjadi kering. Dan ini untuk tahun ini banyak kopi warga para petani ini yang tidak sesuai yang diharapkan. Banyak kopi yang apa ya, yang kurang bagus Pak, kualitasnya banyak yang hitam. Makanya ini bersyukur sekali dengan adanya ngopi bareng ya, Sedekah. dalam rangka sedekah Bumi Kopi. ini Bumi Kopi ini ke depan harapan masyarakat bisa terpenuhi. Acara sedekah Bumi Kopi sudah berapa kali ini, Pak? Untuk sedekah Bumi Kopi ini atau ngopi bareng di Desa Sumber Tangkil baru pertama kali ini dilaksanakan. Sehingga harapannya untuk ngopi bareng atau sedekah Bumi Kopi ini tidak hanya tahun ini saja, setiap tahun masyarakat atau petani kopi ini mengharapkan untuk sedekah Bumi Kopi. Kami kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata kami yang kurang berkenan, terutama kepada teman-teman media, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tahun depan saya tunggu loh Pak ya. Oh iya. Bawa orang lebih banyak. Oh iya, iya. Luar biasa ini. Selamat Pak, Ya, selamat. luar biasa, Pak. Sukses lagi ya, Bu. Ada Pak Wari, NKRI Pak ya. Ya, ada Pak Wari. Pak Wari ini temannya Pak Bambang Sriono yang dari Jember ya Pak. Ada Pak Ronto, saya kemarin ketemu Pak Ronto di Samarinda dengan Bapak dari dinas. Saya lupa namanya Pak. Azari ya. Iya. Padahal ya, saya ketemu di Samarinda Pak. Saya yang menyeduhkan kopi di sana Pak. Terima kasih kita sudah diberi waktu, kemudian diberi pertunjukan yang sangat dahsyat, diberi tontonan yang sangat dahsyat, diberi ritual kopi yang sangat dahsyat yang saya tahu tidak pernah ada di tempat lain. Barangkali yang ada gunungan-gunungan kopi ini hanya ada di Sumber Tangkil dan yang pertama tepuk tangan Sumber Tangkil. Jadi awalnya ide ini memang tidak sengaja. Awalnya saya hanya kesasar di jalan, kemudian diturunkan di jalan sama Dinas Perkebunan Provinsi, tapi alhamdulillah idenya jadi seperti ini. Saya kira hanya satu RT atau satu keluarga yang bawa kopi, ternyata satu desa, dan ini luar biasa. Tepuk tangan Sumber Tangkil. Kami di Surabaya, nama saya Widi Pak, Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak, Ibu-ibu, adik-adik. Nama saya Widi Kamidi, bukan Widi Mukidi. Kalau Mukidi itu nama bapak saya. Iya, ya. Di Surabaya kita sering berkumpul, sering bersharing, bertukar ide dan lain sebagainya. Kemudian juga nyeduh kopi. Kemudian kita berkumpul, berkelompok, membuat edukasi, membuat tularan-tularan energi positif untuk kopi. Kemudian kita memberi namanya kelompok kita ini Pasukan Berani Ngopi Pak. Jadi kita ini hanya berjalan, kalau suruh kiri ke kiri, suruh ke kanan, pokoknya soal nyeduh kopi kita oke Pak. Sumber Tangkil, dari Sumber Tangkil Surabaya itu jaraknya nggak terperikan Pak. Tapi teman-teman, oke Pak, saya kemarin awalnya hanya satu orang, saya aja yang kesini. Kemudian saya cerita kanan kiri, ada beberapa wartawan di sini. Kebetulan saya juga wartawan, wartawan koran paling kocak Jawa Timur Pak kalau saya Pak. Ngecap Pak ini Pak, ngecap Pak, kan nggak ada ngecap nomor 2 Pak, selalu nomor 1 Pak. Kemudian ada beberapa wartawan ada wartawan TV Pak yang pernah ini namanya tertulis Mbak Titik namanya, Titik Rahma. Jadi selain wartawan yang punya TV Madura Pak, dia juga penyeduh kopi yang luar biasa. Iya, Mbak Titik ini bisa menjelaskan kopi A sampai Z Pak. A itu apa, Z itu apa, dan seterusnya Pak. Bukan MPZ Pak, nanti dari pupuk nanti Pak. Yang hadir di sini ada Mbak Titik Rahma, kemudian ini Mas Agus Pak, ini dari Kopi Mae. Kopinya judulnya Kopi Mae Pak. Jadi dengan bisnis Kopi Mae itu bisa beli kebun 20 hektar Pak.
punya kebun. Tapi masih dalam bayangan maksudnya Pak. Dalam bayangan Pak. Tapi yang kita doakan moga-moga benar-benar punya kebun Pak. Kemudian yang pakai topi itu namanya Mas Ude Pak. Kalau di Surabaya dia barista Pak. Kalau di sini mungkin barista itu apa ya Pak ya, semacam ya tukang ngaduk kopi gitu Pak. Kalau di Surabaya namanya keren, jadi barista gitu Pak. Jadi barista. Saya nggak tahu kenapa demikian, ya mungkin karena biar keren Pak. Jadi kalau diitik-itik ya keri Pak anaknya Pak. Kemudian yang sebelah kirinya itu Mas Dito Pak. Dia penggiat kopi di Surabaya. Dia punya kedai kopi namanya Kopi Ganes. Jadi kalau ke sana monggo mampir, tempatnya di dekat kampus ITS Pak. Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya itu ada Mas Barto Pak. Itu Pak yang di sana. Berdiri Mas Barto. Mas Barto berdiri. Ini orang besar Pak. Ini orang besar, besar sekali Pak. Memang besar sekali Pak. Nah itu penggiat kopi. Jadi Mas Barto ini ahlinya, gurunya teman-teman. Maksudnya mengedukasi teman-teman kopi, bagaimana membuat kopi dengan mesin, bagaimana membuat kopi yang lain-lain itu Mas Barto itu ahlinya Pak. Yang satu itu Farida namanya. Dia punya kedai, dia dosen Pak. Dosen di Madura. Sekarang lagi S3 cuma mainan kopi Pak. Masa mau dokter mainan kopi lah ya. Agak lucu juga, tapi ya itulah. Kopi itu bisa mengkoneksi apa saja, bisa connected apa saja. Sebenarnya teman-teman kita, oh iya ada satu lagi Pak, itu Mas Tommy Pak. Nah ini yang kayak wartawan, tapi bukan wartawan Pak itu Pak, itu kayak wartawan Pak. KW2 Pak. Bapak Ibu itu KW2. Nah Pak ya wartawan juga. Mas Tommy ini punya sekolah kopi Pak. Bapak Ibu punya sekolah kopi, jadi punya edukator kopi di Surabaya, punya alat buahnya. Kalau yang mau belajar gratis Pak. Apalagi kalau sumber tangkil malah pulang, anaknya dijemput, pulangnya diantar, kemudian jalur duit gue Pak. Itu sebagian kecil dari kita. Sebenarnya kita kalau di Surabaya jumlahnya 48 orang Bapak Ibu. Nah kita bisa bergerak kemana saja. Kalau ke sumber tangkil pokoknya yang istimewa, kalau ke sumber tangkil pasti mau Pak. Oke, kita sebenarnya tidak mencoba menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu petani kopi di Sumber Tangkil, juga penggiat kopi di Sumber Tangkil pasti sudah yang namanya membuat kopi, menyeduh kopi itu sudah yang biasa. Dan mungkin juga lebih enak daripada teman-teman. Cuman teman-teman ini mencoba memperkenalkan menyeduh kopi dengan cara yang baru, cara yang beda. Kopi tidak hanya sekedar kasih air panas, digiling lembut, kemudian kasih air panas, kotak-kotak gitu, kemudian jadi. Nah, kalau di teman-teman ini agak berbeda. Kalau teman-teman biasanya membuat kopinya itu suhunya tidak sampai 100 derajat Pak. Ada beberapa kopi, ada beberapa jenis kopi yang ini jenis beras taki, Pak, dari ini Arabica. Kebetulan teman-teman ini punya kopinya Arabica Pak. Tapi ada juga yang dari Sumber Tangkil. Bu Farida, Sumber Tangkilnya mana tadi Bu? Iya. Kita punya kopi dari Sumber Tangkil, kebetulan dari Burung ini, dari Pak Riyadi yang mengirimkan ke Surabaya gitu. Tepuk tangan Burung ini Pak Riyadi. Kopinya sudah sampai mana-mana, sudah sampai Trans 7, sampai Antv. Kebetulan kemarin kita ada demo kopi di Surabaya dengan Wakil Gubernur Jawa Timur yang punya acara kopi tidak sengaja kopi, dan salah satu yang diseduh adalah kopi Sumber Tangkil. Nah, memang hanya punya Pak Riyadi dan Burungin yang saya bawa, karena yang lainnya terus terang saya belum kenal gitu. Nah, dengan media ini kita menjadi kenal semakin banyak, jadi nanti petani-petani kopinya bisa kita kenalkan di Surabaya. Mungkin tidak hanya dari Sumber Tangkil, mungkin dari wilayah sekitar Sumber Tangkil. Makanya Pak. Jadi pertama-tama seperti membuat kopi umumnya, kopi itu kita haluskan dulu Pak. Dihaluskan dengan pakai grinder. Ini alat-alat penggiling kopi yang biasa kita bawa kemana-mana. Hanya sayangnya harus ada cok listrik Pak. Kalau nggak ada cok listrik nggak bisa. Kalau tukang gitu ya nanti malah pahing-pahing Pak. Jadi nggak bisa. Sebenarnya ada juga namanya hand grinder. Ini sebenarnya bisa untuk membuat kopi. Ini yang saya bawa Samarinda. Ya, ini yang saya terima ke Samarinda. Ini Pak. Sebenarnya bisa membuat dengan ini. Kalau supaya kopi itu balance, supaya kopi itu enak, biasanya kita membuat kopinya itu selalu ditimbang Pak.
Jadi kita pakai perasaan, kita pakai 1 sendok, 2 sendok, atau 3 sendok, tapi kita selalu timbang Pak. Kalau ukuran standar dunia, kalau ukuran standar dunia itu buat kopinya itu kira-kira 8-10 gram. Nah, kalau teman-teman membuat kopinya itu bisa 10-15 gram, tergantung kopinya Pak. Tergantung kopi panennya kapan, kemudian prosesnya kapan, roastingnya kapan gitu Pak. Nah, ukuran itu menentukan kopi itu menjadi enak atau tidak sebenarnya. Jadi kalau 15 gram, setelah 15 atau 12 gram, kemudian kita timbang selanjutnya, airnya juga ditimbang Pak. Kalau kopinya pakai 15 gram, itu airnya kira-kira antara 240 gram. Jadi ada beberapa hal yang kita ketahui yang namanya rasio membuat kopi itu ada yang namanya kopinya berapa gram, airnya berapa mililiter. Itu saja. Kalau gulanya itu kan suka-suka Pak, bisa 1 timbong, bisa 2 timbong, bisa 1 gitu Pak. Tapi ya itu suka-suka, kalau kemanisan ya dikurangi, kalau nggak ada gula ya malah bagus, malah kopinya sehat, nggak ada gula. Nah, ini yang namanya brewing Pak. Ini namanya manual brewing. Yang dipraktikkan Mas Rudy itu adalah namanya kopi V60 Pak. V60 itu alat pembuat kopi yang kemiringan corongnya itu Pak, kan kayak corong itu Pak, kemiringannya 60 derajat. Makanya orang bilang itu V60 atau kalau di bahasa kopinya kerennya V60 Pak. V60 kayak kemiringan derajat 60. Nah, ini bukan kopi Mirna Pak. Ini bukan kopi Mirna, bukan juga cara membuat kopi Mirna, bukan. Mungkin orang-orang tahunya itu kopi Mirna karena di TV yang dipakai membuat alat kopi Mirna itu ini. Sebenarnya bukan Pak, bukan speknya, tapi ya bisa membuat kopi kayak Mirna itu gini bisa. Tapi ini nggak ada racunnya loh Pak, nanti di sini Pak. Nggak ada racunnya, ini hanya baygon Pak. Bercanda Pak, bercanda. Nah, ini kita membuat kopi, kita tetesi pelan-pelan dengan suhu air yang sudah dihitung. Suhu airnya itu tidak sampai 100 derajat. Kopi kalau kena 100 derajat itu akan molekulnya pecah. Molekulnya pecah, kemudian kopi menjadi hambar, menjadi kurang asik, menjadi tidak asik, dan kurang enak dinikmati. Kemudian pahit, makanya suhunya setelah umum, setelah berkotok Bapak Ibu kita turunkan mungkin antara suhu 90 derajat sampai mungkin 85 derajat. Kemudian tidak langsung dibiarkan di dalam kopi, tapi dituang kecil-kecil pelan-pelan. Nah, sayangnya Pak, ketelnya juga agak khusus, namanya ketel leher angsa Pak, karena keluarnya kecil-kecil gitu, ketelnya kayak leher angsa. Ini kopi apa Mbak Titi? Kopi yang mana Mbak Titi? Ini kopi, kebetulan saya punya kopi Arabica, ini kopi beras adi Pak. Beras adi itu dari Sumatera Pak, dari Sumatera Utara. Sebenarnya ini rasa kopinya asam, cuma di dalamnya itu ada rasa manis sekali. Tanpa gula loh Pak ya, sebelum tanpa gula itu sudah manis, apalagi kalau pakai gula pasti lebih manis dari itu. Untuk menguncuri itu Pak, maksimal ya kira-kira 3 menit, tidak boleh lebih dari 3 menit, soalnya kalau lebih dari 3 menit akan menjadi pahit. Kalau suhunya terlalu tinggi pahit, kalau di bawah kebawaan misalnya di bawah 80 atau 70 derajat itu airnya itu akan menjadi sepet. Nah, sama-sama tidak enak. Jadi suhunya harus pas, ya kisarannya antara 80 sampai 90 Pak. Gitu. Nah, Mbak Titi ini pakai, Mas Ude pakai Robusta apa Arabica Pas? Apa itu? Oh, sumber tangkil, sumber tangkil. Jadi ini Robusta pakai sumber tangkil, kita seduh dengan alat namanya V60 itu, jadi nanti keluarnya tanpa ampas Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu semua di sini suka pakai ampas, mungkin bisa merasakan yang beda bahwa dalam oh ya, spesial untuk tamu undangan, tangan untuk yang spesial. Jadi yang ini kopi sumber tangkil. Ada gula, mungkin nanti disertakan gulanya Pak. Terus ya.
Mas Barto mungkin bisa bantu jelaskan Mas Barto. Mas Barto. Mas Barto. Mas Barto. Mas mohon bantu jelaskan, saya tak ngambil gambar. Jelaskan ini melahirkan soal edukasi yang membuat kopi tanpa gula. Sampai mana? Ini sumber tangkil ini Pak. Beras tagi sama ya. Beras tagi. Sementara kaburnya belum tidak. Saya sudah 2-3 kali di sini ketemu ini. Oh iya masih. Kebiasaannya saya lihat menggoreng, menyamai kopi itu gelap. Resikonya kalau gelap adalah pahit. Sedangkan kopi itu dari buah beringin. Mestinya ada manis, ada kadang-kadang ada coklat, kadang-kadang ada rasa buah. Jadi monggo dicoba nanti gorengannya teman-teman ini. Itu yang tidak terlalu gosong sehingga bisa memunculkan rasa selain pahit. Kemarin Nyun Sewu Burung ini sudah pernah kasih sampel ke saya, ke Pak Widi, gorengan yang sudah mulai agak lebih terang. Jadi ekspresi rasa yang gula pahit itu ada. Anu Pak, kalau mau ngerasain kopi harus tanpa gula dulu, biar tahu rasa kopinya, karakternya, karakter kopinya, aslinya dulu gimana. Namanya V60, V60 itu diciptakan oleh Hario menggunakan filter kertas, jadi kita kalau Bapak sudah siap tanpa gula, nggak usah pakai gula. Ada di atas. Iya. Karena kalau gula itu kan bisa menyebabkan diabetes, Pak. Oh iya. Ya, kan kalau sebenarnya kopi itu yang jahat itu adalah temannya. Temannya. Kasar dengan dibawa halus sehingga juga tidak akan memunculkan rasa pahit yang tebal. Rasa kentalnya tetap, cuman tebal. Ketebalannya tidak terlalu tebal. Tapi nanti monggo dicoba. Monggo kalau formatnya seperti yang kami gunakan. Kopi itu ada Semua dengan kadar gulanya juga, Pak. Kopi ini. Iya, ada glukosanya. Oh, gitu. Nanti kalau Bapak sudah terbiasa dengan minum yang tanpa gula, nanti pasti ada bisa merasakan gulanya kopi. Aslinya kopi. Dampaknya kalau minum kopi itu gimana? Kalau Dampaknya 12 manfaat untuk kopi itu ada di WHO sudah di stempel. Oh gitu. Ya, untuk apa? Ini robusta sumber tangkil ya, Pak? Oh, Ya, untuk Iya, bagus ya. banyak lah, Pak. Sebenarnya Saat ini manfaatnya kita mau coba. banyak. Tapi nggak pakai gula loh ya? Iya. Ya boleh. Lama-lama nanti pasti ada. Ini mengandung apa kalau aslinya? Kenapa, Pak? Kalau aslinya mengandung apa? Dia mengandung glukosa. Ada kadar dalam gulanya sendiri di dalam kopinya. Iya. Tapi kan kalau kopi sendiri kan lebih baik tanpa banyak. Maksudnya sumber tangkil siap. Masukin gula itu berkali-kali kan manis yang berbahaya. Nanti alat-alatnya tinggal ya. Enggak apa-apa. Alat-alatnya tinggal. Wah, itu alat-alat ditinggal. Monggo teman-teman siap tidak jualan nggak besok? Oh, ternyata Pak Widi sudah menyiapkan yang untuk ditinggal. Oh iya. Kemarin bulan lalu juga alhamdulillah burung ini dapat hadiah. Sekarang nggak tahu Pak Widi mau serahkan ke siapa. Oh, ada satu set untuk Pak Lurah. Untuk siapa Pak Widi? Untuk warga sumber tangkil. Oh iya. Teman-teman, ini untuk warga kelompok tani
Untuk sebentar saya Pak Ibrahim. Ada ide. Oke. Sut siapa yang ada satu? KWT ya, KWT nggih. Setuju. Nggih, saya serahkan namanya pour over. Pour over itu begini sebentar. Pour over sama filternya, kemudian mohon maaf bukan leher angsa tapi leher bebek Pak, agak kecil dari. Ada leher bebek bukan leher angsa tapi lumayan kalau untuk buat kopi enak gitu Pak. Nggih. Ini pour over Pak, pour over yang namanya flat bottom. Nggak bisa tidur. Beneran dah, tangi terus. Tapi timbangannya tinggi Pak. Ini bottom Pak. Jadi alatnya seperti ini Pak.